Ini tuh buat tes daya tahan tubuh seorang calon astronot atau calon pilot pesawat tempur. Nanti akan diputar 360 derajat. Ayo sih, gede-gede aja. Mau teh? Asa berani Hah? Wah. Oh. Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, saya akan menyapa dulu teman-teman di sana. Selamat pagi bagi yang menonton di pagi hari, selamat siang bagi yang menonton di siang hari, selamat sore bagi yang menonton di sore hari, dan selamat malam bagi yang menonton di malam hari. Oke bro, saya sekarang sedang berada di Kota Baru Parahyangan. Bila teman-teman melintasi bundaran Kota Baru Parahyangan, mungkin akan melihat sebuah bangunan yang megah, yang kalau dilihat itu sepintas mata menyerupai bangunan seperti kapal. Nah, di video kali ini saya akan mencari tahu sebenarnya itu bangunan apa dan di dalamnya itu ada apa aja. Sebelum melanjutkan ke videonya, silahkan like, komen, dan subscribe dulu biar saya tambah semangat lagi mencari video-video yang bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman di sana. Jangan kemana-mana, terus tonton video saya. Oke bro, saya sekarang sudah sampai di tempat parkir bangunan yang menyerupai kapal itu. Teman-teman lihat di sini sangat luas sekali. Nah bro, lahan parkirnya sangat luas sekali ternyata. Barangkali teman-teman mau berkunjung ke sini, jangan takut gak kebagian untuk menyimpan kendaraannya. Oke, kita lanjutkan perjalanannya untuk menuju bangunan yang sangat megah di pintu utama Kota Baru Parahyangan. Sepanjang jalan kita menuju pintu masuk ke gedung yang sangat megah itu, ternyata mata kita dimanjakan dengan keindahan alam yang sangat luar biasa. Di sini sangat terjaga sekali kebersihan, keindahan di Kota Baru Parahyangan ini. Oke, saya sebentar lagi memasuki pintu masuk menuju bangunan yang kalau dilihat sepintas mata seperti bangunan kapal. Ternyata bangunan itu namanya Puspa Iptek Sundial, Kota Baru Parahyangan. Jam matahari horizontal terbesar di Indonesia dan jam matahari vertikal horizontal terpadu pertama di Indonesia nih guys ya. Oke bro, sebelum saya membahas sedikit tentang bangunan Puspa Iptek Sundial, sekarang saya mau ngambil dulu tiket buat masuk ke dalam. Harga tiketnya adalah 35.000 per orang, dan apabila kalian mau nonton perjalanan menuju luar angkasa menggunakan VR, ada tambahan 20.000 per orang. Ini saya mau mencoba pesan keduanya dan totalnya itu menjadi Rp55.000 ya. Untuk VR sama tiketnya jadi 55.000. Pembayarannya cash atau QRIS? Cash. Iya bu. Saya terima. Untuk tiketnya, ya kembaliannya 5.000. Ya.
untuk kembaliannya. Ya, terima kasih. Makasih, Bu. Nah, Bro, sebelum saya membahas ada apa aja di dalamnya, sedikit saya akan menjelaskan tentang bangunan Puspa Iptek Sundial sambil jalan-jalan berkeliling di dalam bangunan ini. Puspa Iptek Sundial adalah sebuah pusat peragaan ilmu dan teknologi di Kota Baru Parahyangan, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Ikon penanda Puspa Iptek Sundial adalah jam matahari. Nama museum ini merupakan sebuah akronim dan kata Puspa merupakan kependekan dari pusat peragaan. Sedangkan Iptek merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara itu, kata sundial berarti jam matahari. Puspa Iptek Sundial diresmikan pada tanggal 11 Mei 2002. Peresmiannya dilakukan oleh Menteri Riset dan Teknologi Indonesia Insinyur M. Hatta Rajasa. Koleksi utama dari museum ini adalah jam matahari. Di bagian depan gedung terdapat jam matahari vertikal, sedangkan jam matahari horizontal ada di atas gedung. Kedua jam matahari tersebut memperoleh penghargaan dari Museum Rekor Indonesia sebagai jam matahari terbesar di Indonesia. Pada tahun 2002, Museum Rekor Indonesia juga memberikan penghargaan sebagai jam matahari vertikal serta horizontal pertama di Indonesia. Gedung Puspa Iptek Sundial merupakan gedung yang terpadu dengan gerbang utama Kota Baru Parahyangan. Puspa Iptek Sundial merupakan cerminan konfigurasi matahari, bumi, dan bulan. Di gerbang utama terdapat replika bumi dari batu utuh berdiameter 2 meter seberat 12 ton yang diambil dari daerah sekitar Padalarang. Di sekeliling batu bulat tersebut terdapat 12 tiang yang melambangkan 12 dalam sistem kalender. Ragam hias kalender tradisional menghiasi setiap tiang dengan motif yang berbeda dan berbagai daerah di Indonesia dan mancanegara. Sementara bundaran tempat gedung Puspa Iptek Sundial berada melambangkan matahari. Kepemilikan Puspa Iptek Sundial menjadi hak Kota Baru Parahyangan dan pengelolaannya oleh Yayasan Parahyangan Satya. Nah, buat teman-teman yang belum mengetahui, Puspa Iptek Sundial beralamat di Jalan Raya Padalarang nomor 427, Kota Baru Parahyangan, Kertajaya, Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat. Nah, begitulah guys, sedikit penjelasan tentang bangunan Puspa Iptek Sundial yang saya ketahui. Jangan kemana-mana, terus tonton video saya. Oke bro, saya sekarang sudah sampai di dalam gedung Puspa Iptek Sundial, Museum Kota Baru Parahyangan, dan saya sekarang sudah ditemani dengan pemandu Museum Puspa Iptek Sundial dengan Teteh siapa teh? Ya, barangkali Teteh bisa menyampaikan pengetahuan tentang ada apa aja di dalam gedung ini ya Teh. Ya, jadi selamat datang di Puspa Iptek Sundial Kota Baru Parahyangan. Ini adalah Museum Science Center. Jadi ada 100 alat peraga yang bersifat interaktif, edukatif. Jadi setiap pengunjung yang ada ke sini itu bisa nyobain alat peraganya secara mandiri, karena di setiap alat peraganya sudah tertera caption atau penjelasannya, jadi boleh langsung dimainin secara langsung kayak gitu. Nah teman-teman, jadi ini adalah jam matahari vertikal. Ini yang paling ikonik
tadi di Puspa Iptek Sandayo. Jam matahari ini tentunya menggunakan sinar matahari. Untuk syaratnya sinar mataharinya harus sedang terik atau cuacanya sedang cerah. Kalau misalkan cuacanya sedang mendung atau mataharinya tidak terik, kita nggak bisa ngelihat bayangannya secara langsung. Sekarang menunjukkan kurang lebih pukul 10. Itu biasanya selisih waktu di jam konvensional itu 3 menit, kurang lebih 3-5 menit. Ini sama cara kerjanya. Yang jam matahari horizontal juga ada di lantai 3, yaitu lebih besar lagi, itu ada bulannya, ada tanggalnya juga. Seperti itu. Nah, kalau ini sih untuk alat peraganya, karena ini ada fisika, ada kimia, ada matematika, semuanya, astronomi, semuanya ada di sini. Seperti itu. Dan untuk yang paling ikoniknya itu ada jam matahari. Ya, jam matahari horizontal sama vertikal. Untuk yang vertikalnya tadi kan udah langsung dari masuk gerbang ada jam matahari vertikal, kemudian yang horizontalnya nanti kita bisa lihat ke lantai 3. Barangkali kalian mau cobain, alatnya kalau pegang kameranya, cobain alatnya atau dipijit-pijit. Nah, ini deh. Ini ada salah satu alat peraga, namanya gelombang rantai. Nah, kalau gelombang rantai ini cukup disentuh aja. Nah, ini tuh jadi kayak simulasi kita melempar batu di air. Nah, ini adalah percikannya, gelombangnya seperti ini, kayak gitu. Nah, kemudian masih banyak lagi alat peraganya. Nah, coba sebelah sini. Ini nggak kalah menarik lagi nih, sebelah sini. Nah, kebetulan ini ada kakaknya yang lagi main. Ini adalah bola melayang. Nah, karena di dalamnya tuh ada udara. Seperti ini. Ini ada boleh digerak-gerak nih. Nah, gitu. Nah, di sini juga ada tangga Yakub. Nah, kita bisa lihat listrik di sini. Oke. Kalau ini namanya tangga Yakub. Nah, tangga Yakub ini seperti aliran listrik. Nah, gitu. Nah, ini juga nggak kalah bagus nih. Ada yang lagi cobain. Ada mau kakak kasih contoh dulu? Ya. Ini namanya baskom air mancur. Jadi tinggal diginiin aja. Nah, bisa dilihat percikannya. Nah, ada banyak, cobain lagi. Contoh kepala terpenggal. Ini karena adanya ilusi optik. Ini kaca di sininya. Nah, di sini juga ada yang lagi main nih. Ini namanya Generator Van de Graaff. Ini dari aliran listrik ya. Nah, itu contohnya. Ini dari aliran listrik sapi. Jadi katanya bisa ngembang kayak gini. Nah, jadi kalau di Puspa Iptek tuh weekend rame kayak gini, rame sama kunjungan keluarga. Nah, kalau di hari biasa atau di hari weekday itu biasanya sama pengunjung dari sekolah-sekolah, dari berbagai sekolah.
Seperti itu. Nih, ini ada alat peraga lagi. Salah satunya adalah viskositas. Nah, viskositas itu adalah kekentalan. Nah, di sini ada beberapa cairan. Yang pertama ada gliserin, di sini ada oli, ada minyak goreng sama air. Kita lihat yang lebih kental cairannya yang mana. Oke. Jadi di sini bisa dilihat kekentalan suatu zat atau cairan ini. Yang air itu lebih ringan dan minyak goreng, oli, dan ini yang gliserin lebih kental. Biasanya kalau gliserin itu dipakai untuk skincare, bahan skincare biasanya seperti itu. Nah, ini di sebelahnya ada putaran magnet. Nah, jadi ini magnet ini saling terhubung. Nah, cara mainnya kayak gini. Itu biasanya ini anak-anak suka banget, anak-anak SD main-main di sini. Nah, di sini juga ada hula hoop. Cara mainnya kayak gini. Dulu dari sini. Kayak gitu. Boleh sekali lagi. Nah, ini seperti simulasi roller coaster. Oh ya. Oh, ada nih yang paling legend di sini. Ada kursi paku. Kursi paku nih di sebelah sini. Ada mau cobain kursi paku? Enggak, takut. Aman dong. Kalau misalkan ini paku ya, ini paku. Guys. Ini paku. Ya, ini paku. Pakunya asli ya. Nggak akan. Kalau misalkan pakunya satu, sakit pasti. Karena ini pakunya banyak, terus sama rata, jadi aman. Masa mau coba? Boleh, saya rekam. Oke, saya sekarang mau mencoba di paku ini. Ya. Gitu kayaknya. Asli aman ya? Aman, Pak. Cobain aja. Nah, gimana Pak rasanya? Biasa aja. Biasa aja. Udah. Iya. Nah, kayak gitu. Kita mau coba Ya, ya boleh. Boleh, kalau yang ini ya silakan. Yang tadi ya generator Van de Graaff, mungkin Kak, Mbak saya boleh naik dulu. Terus dipegang sebelah sini sebentar ya. Takutnya masih ada aliran listriknya. Oke, aman. Boleh, tangannya langsung disimpan aja di alatnya, dipegang alatnya. Nah, gitu. Oke, langsung nyalain. Nah, ini dia. Kamu udah langsung angkat kayak gini. Oke. Nah, ini ya. Iya, begini deh. Nah, oke, sudah. Nah, ini ada alat peraga lagi, nggak kalah seru. Di sini ada tornado air. Kita masukin aja saklarnya. Ini adalah simulasi tornado, seperti tornado air kayak gitu. Di sini ada tekanannya di bawah. Nanti akan timbul seperti tornado air. Gitu. Iya. Ini berarti. Nah, di sini di sebelahnya ada harpa tanpa dawai. Nah, harpa tanpa dawai. Iya. Ini kita pijat dulu nih. Nah, lalu ada ini punya suara kayak gitu. Suara ini dihasilkan dari sensor. Nah, sensornya di sebelah sini, ini ada sensornya. Ya, udah. Oh iya. Ini? Ya. Nah,
Nah, kalau yang ini ada sumur gravitasi. Nah, di sini di sumur gravitasi ini punya koin. Kita lihat apa yang terjadi ketika kita menyimpan koin di sini. Nah, dia akan mengikuti alur gravitasinya. Masuk lagi. Nah, ini terakhir. Seperti itu. Nah, kalau yang ini adalah anatomi tubuh. Jadi kita bisa tahu. Boleh kakaknya, boleh dipijit-pijit aja kak, dicari. Ini biasanya pengetahuan tentang anatomi tubuh. Ada tulang, ada untuk laki-laki, ada untuk pria. Di jantung itu apa? Nah itu. Boleh langsung dipijat aja, misal kalau mau cari otot, boleh pijit-pijit. Dengan ada tangan. Nah, ini tinggal dipijit aja. Nah, ini apa? Seperti itu. Nah, ini bisa dilihat. Jadi kita tahu organ tubuh manusia. Betul, tinggal dipijit bagian tubuhnya aja. Betul, seperti itu. Nih, guys, sini ada uji konsentrasi. Jadi jangan sampai di sini, boleh dilihat, di sini ada, nah di sini. Jadi jangan sampai kena. Nah, kalau misalnya kena, berarti kita belum berkonsentrasi mungkin ya. Cara mainnya kayak gitu aja. Nih, nah tuh. Jadi kalau memang kena, dia bakal bersuara kayak gini. Gitu. Nah ya. Kayak mau langsung ke atas atau masih dicari-cari di sini aja? Nah, yang sebelah sini, yang di luar sini ya. Nah, karena kita udah lihat-lihat di dalam, kita balik lagi ke selasan namanya. Nih di sini. Lihat yang ini? Nah, ini ada sailboat. Sailboat ini kayak menentukan arah angin. Nah, biasanya pilot-pilot itu tahu arah angin letaknya di mana. Misalkan ada di sini nih, ada di selang angin. Nah, ya, tinggal di sini aja. Bisa. Udah pendek ya, Bun. Kayak gitu aja mainnya. Nah, kalau yang ini pipa suara. Jadi kita bisa ngedenger berbagai suara. Ini suaranya bakal beda-beda menurut panjang pipanya. Ya, suaranya. Bisa didengar kayak gini. Nah, itu. Nah, di sebelah sana ada bong kosong. Nah, bong kosong ini akan menghasilkan suara. Suaranya ini terbuat dari pipa. Pipanya itu berbagai macam ukuran. Gitu. Nah, kalau yang ini kalau yang ini human gyroscope. Kalau ini sih naiknya harus 2 orang syaratnya. Kalau misalkan dinaikin 2 orang nggak akan bisa. Dan untuk syarat ketentuannya, untuk berat badan maksimalnya 70 kg, untuk tinggi minimalnya 150 cm. Ini bakal ngerasain ketika naik ini tuh kayak sensasi zero gravity atau tidak adanya gravitasi. Ini tuh buat tes daya tahan tubuh seorang calon astronot atau calon pilot pesawat tempur. Nanti akan diputar 360 derajat.
mau naik sepeda gantung. Saya Masih bisa ya berat badannya namanya. Oke bro, saya sekarang mau mencoba sepeda gantung ya. Mudah-mudahan tidak terjatuh. Teh. Yakin aman teh? Aman. Ada ke belakang dulu. Oh. Ada ke belakang. Sini. Oh. Oke bro, kita mau mencoba naik sepeda gantung. Gak bakalan jatuh deh teh. Oke, duduknya di Sebelah mana? Oh. Asli nih? ya. Asli nih teh? Apa ya? Hah? Gak bakalan. Aing kalau rekia. Makanya sekarang nanti caranya gue sampai di sana, balik laginya gue ke belakang. Oh. Jangan direm. Oh. Selera saya. Asli teh. Aing deg-degan kieu euy. Oh, nah. Ada kesal. Ah, ini deg-degan kieu euy. Teh yakin ya, asli yakin? Mau naon? Lepaskeun ya doana tanganna. Ya, tangannya di pelampung. Oh, kalah tuh. Ah, aing sih deg-degan kieu euy. Teh mau teh? Asa teu berani euy. Hah? Kalah. Oh, oh, oh. Anjing ngeracan cenah gerak. Ya, satu kali lagi, Gal. Udah mulai berani teh. Singannya sekali deui ya. Alah, alhamdulillah. Oke bro, sekarang sudah mencoba menaiki sepeda gantung. Ternyata badan segini juga kalau lihat ketinggian deg-degan teh. Jadi terjawab semua atas semua teman-teman mungkin ketika melewati bundaran Kota Baru Parahyangan, sepintas dari luar itu kelihatan seperti kapal, namun bangunan yang mirip kapal itu ternyata namanya Puspa Iptek Sundial, Kota Baru Parahyangan. Itu guys ya. Oke, kita sekarang lanjut ke mana teh? Kita langsung ke lantai 3 aja kali ya. Ya. Siap. Ini misalnya turun lagi, kita eksplor lagi alat peraga dengan Oke, ini ternyata ada juga apa namanya Pak? Spekta Stellar. Nah, jadi Spekta Stellar ini tuh kayak kita eksplorasi menggunakan pesawat ruang angkasa ke bulan gitu, mengeksplorasi batuan-batuan yang ada di sana supaya kita tuh tahu ada apa aja di bulan tuh, sama nanti kita bisa lihat planet-planet lain juga di area bulan, seperti bumi kita terlihat dari bulan lewat pesawat itu gitu. Nah, sekarang kita ada di Sundial Horizontal. Ini adalah lantai 3. Kita punya 3 lantai. Yang terakhir itu adalah jam matahari horizontal yang terbesar se-Asia.
Kalau udah kesini tuh udaranya udah terasa panas. Oke bro, terjawab sudah semua yang bikin penasaran ketika melintasi bundaran Kota Baru Parahyangan yang melihat ada sebuah bangunan megah yang menyerupai kapal. Ternyata itu adalah Museum Puspa Iptek Sundial. Sekarang saya sedang berada di titik koordinat jam terbesar di Asia, yaitu Puspa Iptek Sundial. Nah, kita udah ada di jam matahari horizontalnya. Kebetulan lagi terik banget nih sinar mataharinya, jadi bisa langsung kelihatan bayangan atau jarum-jarumnya di ya benar banget jam 10. Jadi terjawab sudah seperti ini aja, setiap orang kan melihat ketika kita melewati apa namanya? Puspa Iptek? Ya, ketika melewati bundaran Kota Baru Parahyangan ini seperti kapal gitu. Ya. Bentuk dari luarnya itu. Ya, cuma bangunan aja ya. Bangunan, ternyata itu adalah Puspa Iptek Sundial ya, Kota Baru Parahyangan. Ya, benar. Ini adalah museum geologi ya. Ya, ini museum geologi bisa. Ada fisika juga. Di sini banyak banget alat peraganya yang bisa dicobain. Nah, ini ikoniknya Museum Jam Matahari. Nah, Museum Jam Matahari ini tuh terbesar se-Asia. Kebetulan ini udah punya rekor muri Puspa Iptek ini. Jam matahari horizontal dan vertikal terpadu pertama di Indonesia, dan jam matahari horizontal terbesar di Asia. Kita ke bawah lagi. Kebetulan di lantai 2 juga masih ada alat peraga. Jadi untuk di lantai pertama sama di selasar di kanan sama di kiri itu alat peraga. Kemudian di lantai 3 yang barusan tadi kita lihat itu ada jam matahari horizontal. Sekarang kita turun lagi ke bawah ke lantai 2. Nah, kalau misalkan di lantai 2 ini alat peraganya berupa puzzle semuanya. Ini juga sama, ada puzzle persegi. Kalau ini seperti kita main puzzle aja sih. Nah, yang sebelah sana juga sama, masih puzzle, dan di sini juga ada alat peraga DNA. Nah, ini DNA manusia atau DNA manusia kayak gini. Dan di sini juga ada puzzle. Ini ada puzzle persegi dan palang. Ada puzzle juga sama menara Brahma namanya. Di sebelah sana juga masih ada puzzle. Nah, di sini di belakang juga masih ada puzzle juga. Kalau ini Tangram namanya. Jadi kalau puzzle ini gak akan mungkin kita cobain satu-satu. Nah, jadi aku mau kasih tahu puzzle-puzzle apa aja di lantai 2. Di sini juga mungkin ini aku contohin dulu deh. Salah satu puzzle, ini puzzle piramida. Nah, gimana sih caranya dua bentuk ini akan menjadi sebuah piramid, tapi bentuknya sama. Nah, ini puzzle ini tuh tinggal kayak gini aja. Nah, ini bentuk piramid kayak gini. Ini puzzle-nya cuma ada 2 balok aja. Ini puzzle piramida. Nah, kayak gitu. Nah, sama di sini juga ada puzzle juga pada jembatan Romawi. Kalau ini memang harus disusun agak lama satu persatu. Ini juga sama, ada bandul kacau kayak gini. Ini bawahnya magnet. Selebihnya sih di lantai 2 ini kebanyakan puzzle, permainan-permainan puzzle. Sama di sebelah sini juga. Di sini ada ayunan bandul. Nah, kayak gini. Nah, ini tuh bergerak berbeda-beda. Betul.
Nah, gerak kecepatannya gimana, panjang si talinya tersebut. Kayak gitu. Dan yang terakhir di sebelah kiri, di sini ada rantai makanan. Biasanya anak-anak TK yang berkunjung ke sini, ibu dan bapak gurunya pasti main ke sini langsung. Nah, cara mainnya kayak gini. Nah, ini ada hewan sama makanannya. Nah, biasanya ini ada hewan apa nih? Harimau. Harimau itu biasanya makan apa nih, guys? Makan ikan? Salah. Kalau salah, dia akan berbunyi seperti ini, berbunyi nyaring. Kayak gitu. Berarti yang betul itu makan rusa. Kalau misalkan yang benar, dia akan lampunya akan menyala. Nah, biasanya anak-anak TK, buat edukatif anak-anak TK ini bagus banget. Oke, mungkin untuk video saya kali ini cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman di sana.
Buat Teteh, saya sangat terima kasih ya atas pengetahuannya tentang Puspa Iptek Sundial yang berada di Kota Baru Parahyangan. Betul banget. Jadi buat teman-teman kalau mau main ke sini boleh langsung kunjungi Puspa Iptek Sundial. Saya Sandi Hidayat pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.